Berbakti adalah ajaran pokok agama Konghucu. Meja abu merupakan warisan dari leluhur. Sebagai generasi penerus, merawat adalah hal yang wajar untuk kita lakukan. Kita berada di acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Memelihara Abu Leluhur. Saya, Aldi Destian, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan. Dan sebelumnya, salam di dalam kebajikan. Wai Tetung Tien. Shen Yo Ito. Di tengah hari ini kita telah hadir bersama kita dua narasumber yang saya hormati, kepada Wense Urip Saputra selaku Dewan Rohaniwan Matakin, Sekretaris Bidang Rohaniwan ya. Nah, dan kepada Wense Gunadi sebagai Ketua Matakin Kabupaten Bogor. Betul ya? Nah, selamat datang, terima kasih telah menyempatkan hadir di acara Mimbar Agama Konghucu hari ini. Sebelumnya, Wai Tetung Tien. Shen Yo Ito. Sampai. Pada hari ini kita akan membicarakan seputar tentang pemeliharaan meja abu. Nah, meja abu ini kan bisa terkait pembahasannya altar ataupun meja abu gitu kan ya. Nah, terus di agama Konghucu berarti kan persembayangan itu bukan hanya sembahyang kepada Tuhan, tetapi ternyata sembahyang kepada leluhur juga. Nah, terkait ini, apa sih semangat dari persembayangan kepada leluhur ini? Baik, terima kasih Aldi. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Dan ini memang menjadi bukan hanya menjadi ruh ya, atau semangat yang dibangun di kalangan orang Tionghoa pada umumnya. Seandainya pun ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pada umumnya ya, ini jelas bersumber dari spirit agama Konghucu. Nah, terkait dengan ajaran Konghucu yang mengajarkan terkait dengan pemeliharaan abu leluhur ini, sungguh sebetulnya ini tidak terlepas dari sebuah konsep utama di dalam agama kita, yaitu terkait dengan siau atau berbakti. Bahkan di dalam agama Konghucu, di dalam ikrar keimanan yang kelima, jelas sekali tertulis bahwa Cheng Yang ya, Xiao Se. Jadi sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jadi sebagai seorang manusia, kapanpun ya, sepanjang hayat kita, ajaran ini harus terus dipupuk, harus ada di dalam diri kita. Dan ketika terkait dengan semangat berbakti ini, berarti kita berbakti kepada orang tua dan para leluhur. Ini bukan cuma sekedar dalam kehidupan saja, semasa hidup saja, melainkan selepas orang tua atau leluhur telah berpulang. Jadi ini tetap dipupuk terus tanpa henti. Terima kasih. Oke, baik. Wense Gunadi boleh menambahkan? Ya, terkait pemeliharaan abu leluhur, boleh saya tambahkan bahwa spirit memang betul bahwa dalam iman Konghucu, ibadah atau persembayangan itu tidak hanya terkait pada ibadah kepada Tuhan, tapi juga memang meliputi ibadah kepada alam, kepada manusia, dalam hal ini Ming, termasuk orang tua. Spiritnya, kenapa sih umat Konghucu mengenang leluhur? Ini adalah spirit Xiao, seperti yang tadi dikatakan Wense Urip. Berbakti kan bukan melulu perlakuan seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Maka dikatakan saat orang tua hidup dilakukan perawatan dengan penuh hormat. Ketika meninggal dunia dimakamkan dengan penuh hormat, dengan penuh kesusilaan. Tapi juga tidak selesai sebatas itu. Ketika telah lewat masa berkabung, telah dilakukan pemakaman dengan penuh kesusilaan, umat Konghucu tetap melakukan mengenang leluhur. Kenapa mengenang? Sebetulnya dalam rangka menghormati leluhur, mendoakan leluhur, menyampaikan pengharapan agar leluhur tenang. Yaitu salah satunya dengan cara bersembahyang melalui pemeliharaan abu leluhur. Kurang lebih itu dalam kaitan kenapa umat Konghucu melakukan atau tetap mengenang dan mendoakan arwah leluhur yang telah tiada itu.
Baik, tadi menarik sih soal tenangkah leluhur kita ketika sudah berpulang itu. Nah, nanti kita coba akan bahas ini lebih dalam, tapi sekilas apa sih yang memang ketika sudah berpulang itu dia tuh tidak tenang, maka kita doakan gitu. Nah, mungkin ini secara dalam kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Oke, jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu. TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu, masih dengan tema merawat abu leluhur. Nah, terkait tadi, apakah arwah leluhur yang kita sembayangi itu tenang atau tidaknya, bagaimana? Mungkin bisa diberikan penjelasan, silakan. Ya, silakan. Ya. Sesungguhnya memang kita tidak tahu mereka tenang atau belum tenang. Kalau kemudian kita berusaha dengan segala cara termasuk menyembayanginya agar mereka tenang damai, itu karena dengan satu pemikiran logis bahwa banyak tugas dan kewajiban yang belum selesai, banyak cita-cita yang belum tercapai. Artinya semua orang tidak serta-merta ketika meninggal dia menjadi tenang damai, karena itu tadi banyak cita-cita dan harapan yang belum tercapai, banyak pekerjaan yang belum selesai. Itulah anggapan kita bahwa orang tua kita tidak serta-merta tenang damai, kemudian kita tetap mengenangnya, tetap mendoakannya, tetap menyayanginya, dan tentu saja dilengkapi dengan perbuatan atau perilaku yang baik yang akan membuat orang tua tenang. Maka ada spirit penting dalam hal berbakti, dalam kaitan mengeluhur, bahwa berbakti berarti melanjutkan cita-cita atau harapan mulia orang tua, dan berbakti berarti meneruskan pekerjaan mulia orang tua. Jadi ini kaitannya selain juga berdoa, bersembayang, mengenang, juga ada berkaitan dengan anak yang berbakti, yang menyempurnakan pekerjaan dan menggenapi harapan orang tua. Kurang lebih itu spiritnya, Aldi. Ponse Urip, silakan jika ada yang ditambahkan, pastilah. Jadi begini ya, Ucin Aldi. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan ya oleh Wanse Gunadi. Jadi terkait dengan pertanyaan, betul, saya setuju, sangat logis sekali, tenang atau tidak. Tapi sesungguhnya spirit yang dibangun di dalam persembahyangan ya kepada leluhur, ya, dalam ini juga bisa dikatakan orang tua, itu bukan cuma sekedar konteksnya tenang atau tidak tenang. Karena sesungguhnya di dalam kitab suci kita dikatakan bahwa ketika dikatakan berbakti, tadi sudah juga sedikit diulas, bahwa bukan cuma juga sekedar melanjutkan cita mulia, bukan cuma sekedar itu, tapi esensinya adalah kita melanjutkan pengabdian ya kepada orang tua dan leluhur kita. Itu esensinya. Maka dalam konteks kita bersembahyang, sesungguhnya ada sebuah spirit yang sangat bagus. Ini tertulis di dalam kitab Lunyi bahwa Qi Ru Zai, Qi Shen Ru Shen Zai, bahwa saat bersembahyang itu Ya. hayatilah atau seolah-olah ya, hayatilah bahwa ketika sembahyang kepada leluhur, hayatilah bahwa leluhur itu pun hadir kita Di hadapan kita. betul. Ketika bersembahyang kepada Sen, hayati pula Sen itu juga hadir. Hadir ini bukan berarti dia hadir di hadapan kita, bukan. Seolah-olah ya. Tapi seolah-olah. Jadi maksudnya ketika kita melakukan persembahyaan kepada leluhur ini, kita betul-betul sedang, yang saya katakan tadi di awal pertama ya, di perjumpaan kita ini, bahwa semangat berbakti harus terus dipupuk. Nah, maka berangkat dari nilai itu, kita ini sedang melanjutkan pengabdian kepada leluhur kita. Pengabdian dalam bukan berarti kita menyembah-nyembah beliau, memuja-muja beliau, bukan. Ini penting ini. Tetapi ini kita sedang membentuk ya satu spirit,
yang nanti akan terejawantahkan dalam perilaku kita sehari-hari, bahwa segala apapun yang kita lakukan itu demi menjaga nama baik leluhur kita dan orang tua kita. Ya, demikian. Baik, terima kasih penjelasannya. Ini sangat penting untuk kita menghayati persembahyangan kepada leluhur. Nah, terkait ini juga kan ada penanggalan khusus di agama Konghucu terkait penanggalan persembahyangan leluhur kan. Nah, yang kita biasa lakukan itu kan tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya kan. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan gak sih di tanggal 1 dan 15 dengan hari-hari persembahyangan leluhur lainnya? Ada beberapa hari persembahyangan leluhur kan ya di agama Konghucu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang persembahyangan ini. Apa sih yang dimaksud dengan persembahyangan tanggal 1 atau tanggal 15 dan penanggalan kayak Cengbeng atau apa gitu terkait tentang penanggalan leluhur. Boleh, silakan. Nanti Pak Urip mungkin bantu jelaskan tentang mana perbedaan ketika bersembahyang di tanggal 1 bulan Tilem dengan penanggalan di 15, karena ini juga kelihatannya ada perbedaan ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sembahyang kepada leluhur tadi, bahwa mengenang leluhur kemudian menyembayanginya, memperingatinya, ini berkaitan dengan saat-saat sembahyang. Pertama sekali bahwa seorang anak berbakti sepanjang hidup berkabung untuk orang tuanya, dia melakukan peringatan hari wafat leluhur. Betul. Jadi setiap tahun itu rutin, tidak terkait dengan momen. Tapi persembayangan-persembayangan yang lain yang dilakukan umat Konghucu, termasuk ibadah kepada Tuhan, kepada alam maupun kepada leluhur, itu pasti berkaitan dengan momen, fenomena alam. Termasuk misalnya ibadah leluhur Qingming, ya saat Qingming itu saatnya ya, momennya. Jadi saat terang dan cerah dilakukan ibadah kepada leluhur. Kemudian ibadah pada Tuhan juga begitu. Mungkin Pak Urip nanti bisa singgung lagi bahwa fenomena alam berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan. Misalnya pada musim semi dilakukan ibadah apa pada saat apa dan seterusnya. Kembali juga termasuk sembahyang kepada leluhur, juga terkait dengan momen selain tadi yang rutin tadi, peringatan wafat leluhur setiap tahun. Baik, nanti kita akan bahas setelah ini karena kita harus rehat sebentar. Siap. Baik, makasih. Ya, jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa.